Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Berniat menjual nanas ke kota Bandung, 2 penumpang pikap tewas tertimpa pohon besar di jalur Subang, Bandung. Tergiur janji dipekerjakan di Abu Dhabi dengan gaji tinggi, puluhan calon pekerja migran asal Cianjur tertipu sponsor atau jasa rekrutmen. Babak baru pembunuhan disertai pemerkosaan terhadap karyawati minimarket di Purwakarta. Pelaku menyimpan hasrat seksual tinggi karena tergiur kecantikan korban. Komplotan pencuri berhasil menggasak motor dari sebuah toko di Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya. Lucunya, satu motor hasil curian justru dicuri oleh komplotan pencuri lain saat diparkir di depan rumah pelaku. Dua anggota komplotan pencuri motor ini langsung bawa kabur motor dari sebuah toko di Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya. Dari rekaman kamera pengawas terlihat pelaku merusak gembok tralis lalu membawa kabur sepeda motor. Berkat petunjuk CCTV, kedua pelaku Yayat dan Eka Ramdhani akhirnya diringkus. Pelaku berasal dari kampung yang sama di daerah Majalengka. Mereka mengaku sudah belasan kali mencuri motor dengan menyasar motor yang diparkir di luar rumah. Pada aksi terakhir, mereka berhasil membawa kabur 2 motor. Namun satu motor ditinggal di tengah jalan karena mogok. Lucunya lagi, satu motor hasil curian belum sempat dijual karena dicuri komplotan pencuri lain. Curanmor sudah kita amankan, ada 2 orang. Kemudian yang kejadian di Luisari. Ini kita tangkap kamera CCTV, Pak? Ya, itu berawal daripada keterangan para saksi, kemudian dipadukan oleh tim opsional antara CCTV di sekitaran jalan yang terlewati. Kemudian setelahnya rekaman CCTV-nya, diambil rekaman CCTV-nya, kemudian dipadukan ternyata betul orang tersebut yang telah melakukan pencuri. Polisi masih memburu satu anggota komplotan yang berhasil lolos dari sergapan polisi. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. 2 dari 6 juru parkir diciduk karena kepergok mencuri di toko gadai elektronik. Aksi pencurian terungkap dari rekaman kamera CCTV. Komplotan pencuri berjumlah lebih dari 2 orang membobol gerai gadai elektronik di kawasan Katapang, Kabupaten Bandung. Dalam rekaman kamera CCTV, para pelaku menggasak 65 unit handphone dan 5 unit laptop. Para pelaku melancarkan aksinya saat gerai tutup dan tanpa ada pengamanan satpam. Dari rekaman CCTV tersebut, polisi lalu mengejar para pelaku. Otak di balik pencurian ini ternyata adalah Teddy dan Alan, yang tak lain adalah juru parkir di kawasan tersebut. Keduanya merencanakan aksi pembobolan bersama 3 pelaku lain. Barang hasil curian lalu dijual kepada seorang penadah di Lampung dengan nilai 135 juta rupiah. Sebelum kejadian, ini pelaku sudah merencanakan di kontrakan Blok Aci, Babakan Ciparai, Kota Bandung, milik tersangka Alan. Nah, setelah mereka merencanakan, yang pertama ke TKP ini adalah tersangka Alan dan Teddy ya mencari sasaran. Jadi tidak dari awal mereka memiliki target, tapi acak. Targetnya itu acak. Sebelum mereka membongkar KSP Gade ini, mereka membongkar toko kelontong ya, mengambil rokok. 2 pelaku utama yaitu Teddy dan Alan merupakan residivis dalam kasus yang sama. Kini para pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijerat pasal pencurian dengan ancaman kurungan maksimal 5 tahun penjara. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung.
Kasus pembunuhan terhadap karyawati minimarket di Purwakarta memasuki babak baru. Pelaku yang notabene atasan korban ternyata memperkosa lalu membunuh korban karena memendam hasrat seksual yang tinggi terhadap kecantikan dan kemolekan tubuh korban. Motif HR memperkosa dan membunuh perempuan berinisial DO akhirnya terungkap. Berdasarkan hasil pendalaman, pria berusia 27 tahun ini ternyata memendam hasrat seksual yang sangat tinggi terhadap korban karena korban cantik dan memiliki tubuh yang molek. Pelaku meminjam uang dan meminta korban ke rumahnya, ternyata hanya modus untuk menjalankan hasrat lama yang terpendam. Modus pelaku berhasil menjebak korban karena pelaku adalah atasan korban di tempat kerjanya. Korban pun tidak menaruh curiga. Niat jahat pelaku kian mulus karena saat korban datang, rumah pelaku di daerah Cibatu, Purwakarta dalam keadaan kosong. Semua kondisi ini memuluskan rencana jahat pelaku sehingga terjadilah pemerkosaan yang berujung pada pembunuhan korban. Hasil penyidikan yang kami lakukan, kami menemukan motif yang dilakukan oleh tersangka tersebut, yaitu adalah hasrat seksual terhadap korban yang tertarik dengan korban. Dan modus operandi yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban yaitu dengan melakukan penganiayaan dan juga merudak paksa terhadap korban setelah korban tidak berdaya. Dengan adanya hal tersebut, kondisi daripada TKP pada saat itu adalah merupakan rumah yang ditinggali oleh tersangka itu dalam keadaan kosong. Dikarenakan keluarga daripada tersangka ada acara di keluarganya. Pelaku sempat berupaya menghilangkan jejak dengan membungkus jasad korban dengan dus dan dilakban sebelum dihanyutkan ke aliran sungai Citarum di wilayah Purwakarta. Jasad korban akhirnya ditemukan di daerah Curug Lari di Kabupaten Karawang. Pelaku juga membakar sejumlah barang bukti dan mengambil barang berharga milik korban. Karena pemerkosaan dan pembunuhan dilakukan secara terencana, HR kini terancam pidana mati atau minimal penjara 20 tahun sesuai pasal 340 KUHP. Akli Yusuf melaporkan dari Purwakarta. Puluhan calon pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Cianjur tertipu jasa rekrutmen atau sponsor yang menawarkan kerja ke Timur Tengah. Para korban dimintai uang hingga belasan juta rupiah agar bisa diperkerjakan dengan janji gaji yang tinggi. Uang hingga belasan juta rupiah sudah dibayar, namun puluhan calon pekerja migran Indonesia ini tak kunjung diberangkatkan ke Abu Dhabi, Timur Tengah. Karena merasa ditipu jasa rekrutmen atau sponsor, mereka akhirnya berkumpul di Desa Limbangan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur untuk minta bantuan hukum Rabu siang. Tercatat ada 78 korban. Mereka terbius janji gaji besar sehingga rela memenuhi permintaan sponsor untuk membayar uang antara 6 hingga 11 juta rupiah. Mereka dijanjikan akan diberangkatkan ke Abu Dhabi untuk dipekerjakan di sejumlah hotel. Namun sejak Januari hingga saat ini, pihak sponsor belum memberikan kejelasan soal nasib mereka. Masing korban itu ada berapa yang dimintain uang? Ya sejumlah segini nih Pak, sejumlah 70 sekian orang yang diketahui oleh Pak Jajam ini. Nah gitu, adapun menyangkut masalah nanti aliran dananya ke siapa mungkin bisa disampaikan oleh Pak Jajam semua. Itu dijanjikannya kerja di mana Pak itu? Dijanjikan di Timur Tengah, Saudi, Abu Dhabi. Abu Dhabi ya? Betul. Seluruh Abu Dhabi? Iya. Ya, di hotel mana itu? Itu ada di Hotel Atos, Jaya Marriott, sama Agatam. Ada juga di Aramco, bilang seperti itu. Korban dijanjikan akan diberangkatkan dalam waktu hingga 2 bulan setelah membayar sejumlah uang. Korban mengaku rekrutmen dilakukan sponsor melalui media sosial, bahkan mendatangi langsung rumah calon PMI. Ternyata masih banyak lagi korban yang seperti hanya di Sukabumi, Bogor juga belum terbawa up sebetulnya untuk semuanya. Cuman yang didapatkan sebetulnya ada yang dari sponsor-sponsor yang ex-Saudi yang memang merekrutmen seperti itu Pak. Nah itu langsung to be continue ke rumahnya. Ada juga yang di kantornya di kantor Cipanas Pak.
ada yang di Cipanas, ada yang langsung ke rumahnya langsung di blow up ke si Pak Esam ini terduga ini ke rumahnya masing-masing gitu, ke Sukaluyu, ada juga yang ke Cipanas, ada yang ke mana, ke daerah sekitar Cianjur lah seperti itu. Waktu itu janjinya bagaimana terjadi? Sebetulnya untuk masalah janji mereka itu hanya berdasarkan informasi mungkin dari media Facebook atau seperti apa, nggak ngerti saya. Artinya dia menjanjikan untuk suatu pekerjaan di luar negeri, khususnya Timur Tengah, menjanjikan pekerjaan seperti berbagai lah. Cuman itu sebenarnya alibi saja untuk mengambil dari masyarakat uang saja seperti itu. Yang berkreatif ada yang 8 juta, ada yang bahkan 11 juta juga ada. Kasus dugaan penipuan tenaga kerja ke Timur Tengah ini saat ini sudah dilaporkan ke Kepolisian Resor Cianjur. Renda Gozali melaporkan dari Cianjur. Yang legal